Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Syabina Marin Zalvena dengan NIM C1C020132 dari kelas R10 pada mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Wirni Eka Putra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan presentasi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, serta konsep dasar akuntansi menurut AOIV dan pemikir Islam. Nah, langsung saja kita ke bahasannya. Oke, yang pertama itu ada paradigma transaksi syariah. Nah, transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Nah, paradigma transaksi syariah ini berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu ada persaudaraan atau ukhuwah, lalu ada keadilan, yang ketiga ada kemaslahatan atau maslahah, yang keempat ada keseimbangan atau tawazun, dan yang terakhir universalisme atau sumuliyah. Nah, dari paradigma transaksi syariah ini ada implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur yang pertama itu riba. Riba ini ada unsur bunga dalam bentuk dan jenisnya baik riba naslah maupun fat. Lalu ada kezoliman, yaitu unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Dan yang ketiga itu ada maisir atau unsur judi dan sikap spekulatif. Yang keempat ada garar atau unsur ketidakjelasan. Lalu yang terakhir itu haram. Unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Jadi ada 5 unsur yang dilarang dalam implementasi keadilan dalam kegiatan usaha. Nah, transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah atau maqasid syariah, yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan, dan ketakwaan atau din, intelektual, jiwa dan keselamatan, dan yang terakhir yaitu harta benda. Nah, adapun tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perbankan syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lalu, tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah itu yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dalam kegiatan usaha. Nah, lalu yang kedua, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana sirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligation fungsi sosial perbankan syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lalu yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab perbankan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak, informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Lalu, adapun unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah sesuai dengan karakteristik, maka laporan keuangan entitas syariah itu yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Lalu yang kedua, ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Lalu yang ketiga, komponen laporan keuangan komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Nah, adapun komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, itu yang pertama laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Lalu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial itu ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan yang kedua laporan sumber dana penggunaan dana
kebajikan. Nah, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut, unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah, temporer, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut: ada aset, kewajiban. Aset yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi tersebut. Lalu ada kewajiban yang merupakan hutang entitas syariah, ada dana syirkah temporer, yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu. Lalu yang terakhir ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Nah, konsep dasar menurut AAOV, Accounting and Auditing, Organization for Islamic Financial Institution, dan pemikir Islam. Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dalam AAOIV untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Jika diketahui konsisten atau sesuai, maka akan diterima, sedangkan jika diketahui tidak sesuai, maka akan ditolak. Nah, adapun syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIV. Yang pertama itu relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Yang kedua itu dapat diandalkan. Syarat ini berhubungan dengan tingkat keandalan informasi yang dihasilkan. Dalam syarat harus memiliki penyajian yang wajar, objektif, dan netral sesuai dengan perintah Allah. Lalu yang ketiga, dapat dibandingkan informasi keuangan dan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Lalu, yang keempat, konsisten. Metode yang digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. Dan yang kelima, dapat dimengerti. Informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Nah, adapun perdebatan pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi itu ada tentang entitas unit akuntansi. Konsep ini diartikan bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dengan pemiliknya atau dengan perusahaan lain. Lalu, ada kegiatan usaha yang berkelanjutan. Konsep berkelanjutan ini dijelaskan mengkomunikasikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut. Konsep ini memegang peranan yang besar dalam standar akuntansi serta penyusunan laporan keuangan karena konsep ini akan berhubungan dengan konsep harga, perolehan, dan penilaian aset tetap. Lalu ada satuan mata uang. Proses perhitungan dan komunikasi aktivitas dalam perusahaan lainnya mencatat yang dapat dihitung dengan satuan mata uang dan secara implisit mengemukakan bahwa daya beli mata uang tersebut adalah stabil. Lalu yang terakhir itu ada dasar akrual. Nah, konsep ini mengatakan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan saat suatu manfaat itu diperoleh, bukan pada saat kas diterima. Hal yang sama terjadi untuk beban, yaitu beban diakui pada saat manfaat diterima dan bukan pada saat kas dibayarkan. Lalu, berakhirlah kita pada kesimpulan. Nah, secara garis besar, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah itu memiliki ruang lingkup yang membahas tentang tujuan laporan keuangan, karakteristik yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, dan yang ketiga yaitu pengakuan serta unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan itu sendiri. Nah, sehingga dengan adanya kerangka ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyajian laporan keuangan perbankan syariah. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami bagi kalian yang melihat dan mendengarkannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.